semuanya, Senin cerah ceria ini saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret Left. Dan sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan ini aduh aku pengen tahu banget cerita dari bintang tamu kita hari ini semuanya ya. Nah kalau sebelumnya kan kita ke pojokan nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kita telaah dan telisik, ada sih sempat ada tekel-tekelan gitu ya, tapi udah damai ya kan. Nanti kalau kita beritain nanti dikira kita ribut ya kan. Ada lagi yang go public pacaran. Nah, terus masalahnya apa gitu kan? Gak ada ya kan. Yang berikutnya ada lagi, oh si Fahaju tadi ya. Si Fahaju karena ya itu, tapi ya udahlah ya. Gimana kalau kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Novita Enji. Kemarin Novita Enji ini bercerita pengalamannya sebagai orang tua yang mengadopsi anak. Itu prosesnya seperti apa, dan ini ada banyak orang yang baru tahu, ada banyak orang yang juga ingin tahu, barangkali memiliki pengalaman yang sama juga. Seperti apa kiatnya? Kita lihat dulu profil Novita Enji berikut ini. Anak bernama Jeremy dan Jemima. Pasangan yang baru merayakan anniversary pernikahan ke-24 tahun ini 14 Juli adopsi lantaran Enji sempat didiagnosis sulit punya. Nama Yori, Meisha Siregar, dan Ria Vinola ini mengaku dulu suka sejak anak-anaknya kuliah. Sudah bersama dengan Novita Enji, apa kabar? Baik. Apa kabar Kak Run? Bibirnya merah mereka ya, Anda pekerjanya emang ngomong juga ya. Yes, betul. Nah ini ada yang kemarin dibagikan oleh Novita Enji dan itu videonya kemudian cukup viral juga, yaitu statement kamu, pengalaman kamu bagaimana suka duka sebagai orang tua dengan anak adopsi, bagaimana memberitahu, mempersiapkannya secara mental gitu. Kita lihat yang berikut ini dulu, statementnya berikut ini. Jeremy sudah berusia 21 tahun. Dia udah anak dewasa dia. Aduh, sebenarnya kita masih gini-gini aja ya. Jadi kayak kakak. Tapi ya, ini kalau yang muda-muda paling bilang, oh ternyata adopsi gitu. Sementara kalau aku yang ada di dunia hiburan tahu ya? dari dulu udah tahu, itu sudah menjadi berita sebenarnya, gitu. Sempat jadi berita di awal-awal. Tapi ya kamu di acara itu sempat bercerita ada kegalauan gimana memberitahu Jeremy pada saat itu gitu ya. Sementara kan di berita udah ada itu tuh gimana? Nah sebenarnya kan di saat awal aku dan suamiku adopt Jeremy tuh sebenarnya udah sempat naik pemberitaannya. Karena waktu itu aku ya udah deh biarin orang tahu. Kamu juga bawain acara infotainment kan? Iya. Dan saat itu aku lagi hamil muda yang dalam kondisi sulit punya anak. Jadi kayaknya aduh jangan sampai gue ketahuan gue hamil nih gitu loh, karena itu lagi dijaga banget karena susah punya anak. Well anyway beritanya naik, bahkan aku pernah ada satu aku foto cover itu judulnya tuh Novita Enji dan anak adopsi gitu pokoknya. Tapi waktu itu karena kita belum ngomong sama Jeremy, jadi kita tutup, kita tempel kan, cover itu kan dipasang di dinding, difigurain kan. Terus udah gitu kita tempel pakai kita tutup deh intinya supaya orang Jeremy belum tahu lah gitu lah. Kita memang mikirnya nanti Jeremy harus tahu dari kita langsung, karena untungnya kan pekerjaan kita dulu sebagai MC dan presenter kan kita banyak ketemu narasumber psikolog, dan dari aku suka curhat lah sama psikolog ini gimana ya, aku harus ngomong apa enggak gitu. Ya harus pakai nanya lagi, aku harus ngomong apa enggak, udah tahu jawabannya harus sih sebenarnya ya. Intinya cuman kayak bingung ngomongnya gimana, kayak butuh diinin aja, dipastiin gitu. Intinya banyak curhat, banyak nanya karena galau ngomongnya harus gimana nih gitu kan. Sempat waktu itu dia juga mungkin sambil sharing buat mungkin ada orang tua yang juga punya kondisi seperti aku, pernah mengadopsi tapi bingung ngomongnya. Waktu itu aku ingat banget psikolognya bilang, kamu harus ngomong secepat mungkin sebelum anaknya akil balik. Jadi justru dari dia masih kecil banget itu lebih baik karena mereka menerimanya juga lebih mudah. Lalu kalau nggak bisa ngomong, sebenarnya pakai pihak ketiga, misalnya psikolog atau pemuka agama, itu nggak apa-apa banget. Tapi intinya harus dikasih tahu. Mengumpulkan keberanian untuk ngomong dong, ya kan? Karena kan harus diomongin, nggak bisa enggak nih. Aduh gimana ya? Ini harus sebelum dia akil balik. Pokoknya aku milih waktu itu gini, sebelum Jeremy akil balik, sebelum dia ujian. Waktu itu sebelum kelas 6 SD. Jadi kita ngomongnya sebelum kelas 6 SD, kelas 5 SD. Gak cetek banget ya. Mudah aja ya. Mepet banget ya Bu ya. Mepet banget sebenarnya timeline-nya gitu. Jadi kelas 5 SD kita ngomong sama Jeremy. Terus dia gimana responnya? Waktu itu kita lagi liburan. Kita pergi ngomongnya tuh kita ngomong sama Jeremy itu kita lagi pergi liburan. Liburannya sama keluarga The Baldis sama Nola. Segala sampai Nola pas berapa tahun kemudian baru tahu, lo ngomong saat itu. Iya. Kok gue nggak tahu
tahu? Iya lah, kita nggak ngasih tahu waktu itu. Jadi di saat lagi liburan, malam-malam di tengah-tengah hari liburan kita duduk, gitu, kita ngobrol, terus kita bercerita lah, kamu tahu ini nggak, kan kadang-kadang kan ada keluarga yang anaknya nggak bisa lahir, ibunya nggak bisa melahirkan sendiri, jadi harus punya anak dari yang bukan lahir dari rahimnya. Jadi pokoknya mencari bahasa yang sederhana banget. Dan waktu itu emang kita jadi kata-katanya, kalimatnya apa ya? Akhirnya aku ngomong, Mas J, kita kan manggil Jeremy kan Mas J. Mas J, Mommy is not the one who gave birth to you. Waktu itu bilangnya gitu. Dia bingung. Oh gitu, so who is the one who gave birth to me, gitu kan ya. Emang sosok keluarga ayah, ibu, bapaknya bahkan kakak adiknya nggak pernah kita hilangkan dari kehidupannya Jeremy. Jadi ada, emang nggak ketemu sering, jarang, tapi ada gitu loh. Jadi aku kasih tahu, the one who gave birth to you is misalnya mama Fanny gitu lah. Jadi aku kasih taunya gitu, oh gitu. Tapi aku pertamanya pakai cerita dulu, mami tuh kan nggak bisa dulu tuh divonis nggak bisa punya anak. Kalau mau punya anak tuh harus dengan cara bayi tabung karena mami sakit gitu. Jadi pokoknya bahasa yang sederhana banget. Karena mami sakit, terus mami sama papi terus berdoa supaya kita dikasih anak gitu. Karena we really wanted anak lah dalam kehidupan rumah tangga kita. Akhirnya Tuhan kasih dengan cara yang berbeda. Anak pertama mami papi itu nggak lahir dari rahim mami. Waktu itu aku kasih tahu sama Jema juga. Jadi Jema kita kasih tahu juga. Terus apa yang kamu rasakan ketika melihat ekspresi Dio? Itu ngomongnya tahu nggak sih, mulutnya tuh kayak aduh susah banget dikijnya, aku nge-MC apa segala macam tuh udah ya gitu, ini gimana gitu. Yang aku agak terharu saat itu adalah abis aku ngomong, kan kita tidur satu kamar kan, dia kebetulan tidur sebelah aku, terus dia bapaknya udah tidur, adiknya udah tidur, aku belum tidur bersama dia. Terus aku nanya, Mas J, kamu belum mau tidur, masih nyalain TV? Enggak, aku masih mau nonton, belum mau tidur, tapi matanya nanar. Aku itu nggak akan pernah lupa itu, matanya tuh menatap TV, tapi kayak nggak di situ. Tapi kita tahu itu dia lagi mikir gitu. Tapi tahu-tahu, udah aku ngantuk, aku mau bobo. Dia matiin TV, aku menanti nih besok pagi gimana ya dia ya, apakah dia akan mellow atau atau diem atau apa? Enggak sih, untungnya karena masih dalam suasana yang liburan. Jadi dia udah kembali riang gembira lagi gitu. Cuman emang hari-hari setelah itu nanti ada beberapa masa di mana lagi pergi nih, misalnya pergi sama bapaknya gitu kan, pergi sama papinya, terus nanti di jalan, papi, who was the one who gave birth to me? Jadi dia akan nanya lagi gitu. Terus kalau the mom ini, dadnya siapa gitu. Terus berapa lama lagi nanti tiba-tiba dia bertanya lagi sesuatu. Jadi kayaknya ngumpulin satu gitu loh. Pernah ada pertanyaan yang cukup ini mungkin ya, bahwa kenapa dia diasuh oleh orang lain, itu ada nggak pernah muncul? Kita pokoknya wah itu ibarat kata tuh kayak udah nggak sempat nyiapin cue card. Pokoknya contekannya ya. Ya Tuhan tolong aku mau ngomong. Jadi semuanya ngalir begitu aja sih gitu. Aku bilang bahwa semua tuh sayang sama Jeremy, bahwa kita tuh sangat bersyukur sampai sekarang hadirnya Jeremy dalam kehidupan kita tuh adalah berkat yang gak henti-hentinya kita syukuri. Dan emang Jeremy tuh sweet boy banget gitu. Yang menjadi PR sih adalah kita udah nih, pikirnya udah lewat nih, oke, masalahnya udah damai nih, terus juga terus kan nanti kalau suatu hari Jeremy tahu bahwa sebenarnya orang juga ada yang tahu ya gitu, gimana ya gitu kan. Iya. Baru lagi tengah mikir kayak begitu. Itu berapa tahun kemudian? 2. Lama di satu SMP gitu. Satu SMP gitu deh ya. Duh, gimana ya kalau suatu hari nanti dia tahu bahwa orang tuh tahu gitu. Karena waktu itu dia ada beberapa, sempat dia nanya, dia ngabsen tuh sahabat-sahabat, aku tahu nggak gitu. Tante Mesya tahu, Tante Nola tahu, Tante Mona tahu, Tante Eca tahu. Dia sempat ngabsen. Dia bahkan sempat nanya ke eyangnya, ke ibunya suamiku, yang tuh tahu kalau aku mami tuh was not the one who gave birth to me gitu. Waktu dia baru tahu. Nah 2 tahun kemudian ada satu kejadian lucu. Tiba-tiba aku lagi ke sekolahnya dia. Terus gurunya ngomong ke aku, Mam, maaf, kita baru tahu apa? Aku bilang gitu, Jeremy tuh adopted ya? Oh iya, kok emang Miss nggak tahu? Enggak, we didn't know. Terus kalau gitu Miss tahu dari mana? Dari Jeremy. Hah?
Gimana Taunya ceritanya? gimana? Dia cerita di depan kelas bahwa waktu itu lagi pelajaran bikin apa namanya Family tree gitu. Family tree, betul. Terus dia bilang, jadi I have to mami yang biasa datang ke sini, Mami Novita Angie itu is not the one who gave birth to me. Oh ya. Gitu nggak sih? SMP tuh? SMP. SMP terus lanjut lagi dia pas kuliah juga ada cerita lagi. Dia kebetulan ngambil jurusan psikologi. Terus udah gitu aku terharu banget, so sweet banget. Ini kayaknya bener-bener kita nggak akan pernah lupakan. Ini adalah, dan berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan anaknya baik-baik aja gitu loh. Jadi ada mata kuliah yang harus bawa foto dari dia dari kehamilan, lalu dia bayi, ya pokoknya semua sampai dia beranjak dewasa. Ya semua foto ada kecuali foto pas lagi hamil dong, ya kan. Terus udah gitu pas lagi dia lagi presentasi, terus tiba-tiba temennya nyaut, kalau nggak ada foto ibu lo lagi hamil, lo anak pungut ya, ngomongnya gitu temannya. Temennya bercanda, ternyata jawabannya. Aku terharu banget sama jawabannya Jeremy. Jeremy bilang gini, oh iya, aku adopted. Terus temennya langsung gini, aduh, sorry, maaf, aduh, I'm so sorry gitu. Terus aku terharu, dia bilang gini, you don't need to feel sorry for me. Why do you have to feel sorry for me? I'm okay. Aku baik-baik aja. Oh iya, karena yang dia tahu orang tuanya ini. Dia tahu nggak apa-apa mas. Aku bilang gitu, iya masuk. Terus dia cerita? Gitu. Dia cerita ke kita pulang ke kuliah, dia cerita. Masa tadi lucu deh, di kampus ada kejadian ini gitu. Oke. Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Ini kan anak ya tadi kan sebelum akil balik. Karena kita tahu ketika akil balik tuh anak punya yang namanya masa-masa krisis identitas. Betul, Apa yang terjadi pada Jeremy ketika memasuki masa akil balik dengan pengetahuan yang baru itu? He's doing okay, dia baik-baik aja. Terus aku juga, tapi kan aku nggak bisa menilai sendiri, makanya aku juga sempat bawa dia ke psikolog untuk bertanya gitu. Terus tapi psikolognya juga bilang, Anji tenang aja, nggak jadi masalah. Cuman emang kayak berkala baru mau bawa lagi, dianya fine aja gitu. Dia nggak pernah menutup dan dia cuek, nggak apa-apa. Dia bercerita bahwa aku sempat tanya, kamu nggak apa-apa orang tahu bahwa you're adopted gitu. Makanya aku juga berani ngomong karena aku juga waktu itu pas 2 tahun yang lalu kita sempat ngebahas, kamu nggak apa-apa ya mas orang tahu kalau you're adopted. Dia bilang, emang kenapa? So, itu bagian dari dirinya gitu ya. Tapi ya sebagai orang tua tuh kadang ada rasa khawatir nggak? Kita kadang-kadang kan punya anak beberapa kan perlakuan kita beda-beda nih. Iya kan, ada takut nggak nih? Aduh nanti dianggap pilih kasih atau apa gitu. Karena dulu aku ingat aku bersaudara 4 ya. Itu ternyata semua kita ini cewek semua. Ternyata masing-masing kita tuh pernah ada masa ketika dimarahin sama ibu, pernah mikir, aku anak. Iya kan pasti gitu. Iya benar. Gue tuh nggak disayang. Kok dimarahin dulu sih gitu. Ada kekhawatiran itu? Ada banget, apalagi kan pokoknya waktu itu 2 bulan setelah kita adopt Jeremy, tahu-tahu aku positif hamil. Begitu aku tes pack, itu aku terdiam, takut. Jadi pertama bukan senang dulu, aduh gimana ya nih, yang ada di benakku langsung, gue sebagai orang tua nanti bisa adil nggak ya sama anak gue ini gitu. Soalnya aku ingat banget di saat kita memutuskan untuk adopsi, ibu mertua aku pernah ngomong ke suami aku, hati-hati ya, kamu ini harus dipikirin matang-matang. Karena inget loh kalau sampai suatu hari kamu punya anak, kadang-kadang orang tua aja sama anak yang sama tadi tuh ya, anak satu pabrikan istilahnya, suka nggak bisa, pasti ada kadang-kadang favorite ya, lebih favorite ke sini atau lebih dekat, lebih gampang ngobrol sama ini gitu. Hati-hati ya. Nah itu jadi pegangan aku banget, jangan sampai aku nggak berlaku adil gitu. Bahkan kadang yang lucunya karena emang Jeremy sweet boy, kadang-kadang kita jadi lebih galak sama Jema karena adanya galak supaya nggak ngegalakin kakaknya ya kan, soalnya adiknya mana perempuan kan, perempuan biasanya lebih deket sama bapaknya, lebih manja apa segala macam, dan adiknya tuh sangar gitu. Ke siapa? Langsung gitu, iya tuh ke siapa ya, ke siapa? Jadi itu ya tipsnya, bahwa ya kalau menurut psikolog memang harus diberitahu sedini mungkin. Karena mungkin aku juga ada cerita, soalnya aku pernah, jadi ada teman aku punya pacarnya di-adopt, tapi dia nggak tahu. Temanku aja sebagai pacarnya tahu, karena itu kayak sebenarnya semacam rahasia umum gitu lah.
Jadi dia nggak tahu. Kasian banget. Iya, sampai suatu hari di saat akhirnya dia tahu dia udah besar sekali, dia marah banget sama keluarganya. Dan kayak gara-gara aku sering banget dengar banyak cerita bahwa di saat dia tahu udah gede, ada yang taunya udah tua, udah berkeluarga, udah punya anak, dia marah. Iya. Itu yang menjadi pegangan aku bahwa aku harus ngomong. Oke. Emang harus cari cara gimana caranya harus ngomong gitu. Kalau emang ternyata dia ini bersyukurnya penerimaannya bagus. Kalau enggak, ya aku harus butuh bantuan psikolog untuk bikin Oke. semuanya. Karena makin dewasa mungkin pikiran makin komplikasi Iya. ya dan makin overthinking Kompleks jadinya. tadi. Yang berikut ini ada postingannya Novita Enji juga yang mau kita tanya juga ini tentang luka batin gitu ya. Oh, ini lucu banget sih. Itu kelas berapa tuh ya? Mau bilang terima kasih sama Enji yang dulu karena udah bisa survive dari luka batin masa kecilnya. Mulai dari perceraian dan permasalahan ortu, dibully dan dijahatin sama teman sendiri pas zaman SMA, putus cinta dan pelecehan yang pernah dilakukan sama kerabat dekat. Dari dulu selalu yakin kalau semuanya bisa dilewatin biarpun gak gampang karena punya Tuhan yang baik dan selalu dampingi setiap langkah seorang Enji. Terima kasih Enji yang dulu udah bikin Enji yang sekarang jadi seperti ini. Gak kelihatan ya eksteriornya. Ini ya, ini tampilan benteng luarnya gini nih. Biasanya tuh orang yang ceria tuh pasti punya masalahnya banyak. Iya, iya. Ya, kenapa? Apa yang membuat kamu menulis ini pada saat? Ini berarti kamu sudah siap untuk berbagi dan bercerita. Udah. Kayak tadi kan orang tua aku bercerai saat aku masih kecil. Aku pernah dibully, makanya aku pernah dibully, dijahatin sama teman-teman sendiri gitu loh. Pas SMA tuh nggak pernah lupa itu. Sejahat apa sampai kamu keinget banget? Aku main gitu sama mereka. Mereka satu ceritanya aku pikir mereka satu geng gitu. Kita satu geng main bareng. Terus mereka tuh ternyata punya satu istilah. Kalau jadi mereka itu aku nggak pernah lupa tuh istilahnya so iye. Aku pikir tuh ngetawain orang terus gitu, so iye. Terus mereka ketawa, aku ikut ketawa dong. Ternyata kamu. Ternyata saya oknumnya. Aduh, pedih banget ya. Diomongin di Begitu depan tahu, muka. Iya. Iya. Wah, ngomongnya udah nggak di belakang, depan muka. Si so iye. Aku ketawa. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Aku akhirnya gini. Ya pas tahu awalnya sakit lah, nangis Iya, apa pasti. segala macam masih SMA gitu kan. Cuman lama-lama berpikir enggak lah, kalau itu nggak terjadi dalam kehidupan aku, kayaknya aku nggak akan menjadi Enji yang sekarang gitu lah. Jadi memang sebenarnya aku sadar bahwa aku punya luka batin nih, banyak masalah dari orang tua bercerai dan sebagainya. Aku pernah mendapatkan pelecehan seksual, itu aku nggak mau cerita gitu. Tapi pernah mendapat pelecehan. Aku cuma bilang bahwa ini aku bisa begini karena dulu aku melewati banyak hal dan aku baru sadar kalau ternyata aku punya luka batin di saat aku menjadi ibu. Kenapa? Gimana kamu sadarnya? Kok kayaknya gini, sering ada masalah yang kayaknya kalau di orang lain tuh orang kagak marah. Kok di gue korslet ya gitu. Oh, ada yang men-trigger. Banyak lah, karena kalau misalnya Kak Ros cerita, ya kemarin aku gini. Kalau aku udah marah tuh, kok kamu bisa santai gitu. Jadi banyak hal-hal kayak gitu. Terus kayaknya yang kadang-kadang kan habis marah, suamiku suka mengingatkan, enggak, harusnya kamu nggak marah loh sayang, ini gini. Oh iya ya bener ya, kenapa ya gue marah ya? Kok gue lebay banget gitu ya? Apa yang selalu membuat kamu marah tuh apa? Emang jadi cepet emosian Enggak, aja. pasti ada tentang apa? Value apa? Kalau misalnya gini, kayak sekarang aku masih merasa ini yang kayak masih susah nih buat aku. Aku punya, kalau anak-anakku menyadari itu, makanya salah satunya anakku kan yang satu di Bandung kan, dia bilang mami tuh punya separation anxiety. Jadi kalau buat orang sebenarnya nggak apa-apa, makanya kalau orang lebay banget sih anak lu di Bandung, lu bolak-balik ke Bandung. Tapi aku punya, karena mungkin orang tua aku bercerai, aku pernah tinggal sama mama, jadi nggak pernah lengkap tuh kayak ini nyisa nih di gue nih. Aku punya separation anxiety. Gue sih gitu deh, suami aku pergi liputan aja cuman seminggu aja aku nganter ke airport nangis, apa coba lebay nggak tuh? Seminggu juga gitu. Mana wartawan lagi sering pergi. Iya kan? Jadi di situ tuh kayak hal-hal yang kok hal kayak begini aja di gue lebay ya. Jadi kalau baca berita perselingkuhan itu lebih. Enggak kayak, tapi berkaitan sama abandon kayak abandon ya? Iya, abandon yang ditinggalkan. Karena mungkin aku pernah, teman-teman aku ternyata ngomongin aku, padahal aku pikir mereka teman aku. Jadi kayak aku berasa banget tuh part di situ tuh. Kayak aku merasa tuh banget ya. Sama kayak gini, aku suka kayak gini. Nih orang lagi ngomongin gue kayaknya. Suka kayak gitu loh. Kan apaan sih lu? Dan people pleaser ya. Yes, I was a people pleaser. Karena takut ditinggalkan. Yes. Kalau kamu Capek ya. Iya, sekarang masih? Enggak, udah.
Kalau masih aku pinjam duit. Ya, tapi ya itu luka batin apa itu kadang-kadang membuat tidak sadar dari fisik kita juga ada sakit yang berulang. Oh iya? GERD ya? Bukan lagi. Bukan lagi. Nah, seperti bintang tamu kita berikut ini, dia didiagnosa memiliki autoimun dari sejak usia 16 tahun. Dan autoimun itu kan salah satu yang memperparah itu adalah pemicunya stres beberapa stres gitu ya. Dan bahkan autoimun yang dialaminya ini membuat beberapa organnya itu kemudian ya berkurang sekali fungsinya. Seperti apa kisahnya? Ada Cory Sandiorifah. Kita lihat profilnya berikut ini. Putri Indonesia perwakilan Aceh tahun 2009 yang keguguran ini 17 Juli kemarin mengabar Yusuf Tungkah pada 2012 dan dikaruniai satu anak bernama Ganesha namun bercerai pada 2018. Kemudian menikah lagi dengan Sahrai Soekardi pada 2020 setelah dikenalkan oleh mendiang ibunya namun diduga bercerai pada 2022 karena isu perselingkuhan dan tidak dinafkahi. Kita di private room bersama Cory. Apa kabar Cory? Alhamdulillah baik. Kalau ditanya bagaimana kondisi autoimunmu, kamu akan menjawab hari ini? Seneng banget karena dalam proses setelah 17 tahun ada yang bisa stabil. Ada yang bisa. Ada yang stabil dari 3 jenis. Ada yang stabil. Jadi dari 3 jenis itu ada yang stabil. Ada yang Jadi, stabil. Masih ada yang belum stabil. Masih ada yang belum stabil. Dan autoimun yang kamu miliki ini membuat kamu berapa kali mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Betul. Pernah koma? Koma berkali-kali. Berkali-kali? 4 kali sih. 4 kali. Kehilangan penglihatan pernah? Kehilangan penglihatan, brain fog, kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan? Iya, terus lumpuh, stroke. Nah ini kan kita udah lama gak ketemu kamu ya Cory? Iya. 7 tahun sempat menghilang dari dunia hiburan. Betul. Kejadian yang kamu alami itu lumpuh, sempat stroke, koma, itu terjadi di 7 tahun belakang? Atau sebelumnya juga pernah? Sebelumnya juga pernah. Pada saat kamu masih aktif di dunia hiburan? Betul. Pada saat kamu sudah menjadi ibu? Iya. Setelah jadi ibu justru malah lebih parah ya. Lebih parah. Lebih parah? Pada saat penyakit itu kamu gitu perasaan terberat apa sih selain bahwa ya mungkin sedih, frustasi dengan penyakit. Tapi ketika menjadi seorang ibu dengan kondisi seperti itu, apa yang selalu berkecamuk di benak kamu? Ya, aku kan 7 kali hamil hanya 1 yang berhasil. Jadi yang berkecamuk adalah aku punya kekhawatiran bahwa aku nggak bisa besarin anakku dengan baik sih. Gak bisa besarin anakmu? Iya. Pengen punya kesempatan. Jadi nangis ya. Punya kesempatan untuk bisa besarin Ganesha. Ganesha tahu kondisi kamu? Sangat tahu, sangat membantu, sangat prihatin dan ngerawat aku sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan hal kecil pun dia setiap hari selalu, Mama udah minum air putih belum? Aku ambilin air putih ya isi termos Mama gitu dalam keadaan aku apapun sih. Oke. Nah, kamu kan didiagnosa dengan autoimun tuh dari sejak usia 16 tahun. Iya. Dan stres itu kadang memperparah. Sangat. Sangat ya. Nah, di usia 17 tahun kamu ya ikut ajang Putri Indonesia waktu itu ya, which is itu kompetisi gitu. Ada stresnya juga. Pasti. Ada waktu itu kamu menjawab pertanyaan itu kemudian menjadi polemik begitu ya. Salah jawab. Salah jawab gitu. Apa yang terjadi dengan tubuh kamu pada saat itu? Pada saat itu sih sebenarnya usia 16 tahun itu kan sebelumnya atlet. Nah, terus Mama suruh aku berhenti jadi atlet. Nah, di situ mulai pingsan setelah 2 minggu berhenti, kan nggak olahraga lagi ya, itu pingsan. Tapi belum tahu kalau itu autoimun. Nah, terus ternyata pada saat Putri Indonesia mungkin aku terlalu excited juga, terus beradaptasi menjadi seorang putri di usia 17 tahun dan menjadi putri termuda ya. Putri termuda sampai sekarang, maksudnya pemenang termuda. Mungkin adaptasinya juga yang membuat aku pressure juga. Apa yang kamu alami dari tubuh itu apa pada saat itu? Waktu itu sakit kepala gitu ya. Untungnya Yayasan Putri Indonesia sangat care ya gitu. Sakit kepala terus sampai dirawat juga. Ya akhirnya di situ tahu justru Yayasan Putri Indonesia yang membantu saya dengan tim dokter ahlinya yang akhirnya tahu kalau saya itu lupus. Oh, oke. Cuman waktu itu berkecamuk sekali karena yang saya tahu saat itu lupus itu nggak ada obatnya untuk di Indonesia. Berkecamuk sekali. Sangat drop banget.
Ketika tahu itu. Ketika tahu itu kayak oh ternyata umurku cuma sampai 18 ya gitu, 19 tahun ya gitu. Tapi untungnya tim dokter ya Sambutra Indonesia dulu memberikan saya kesempatan, memotivasi untuk ikut ke Miss Universe. Perjalanan hidup kamu ini cukup berwarna juga gitu ya. Ada beberapa stres-stres lainnya yang kamu hadapin dalam kehidupan pernikahan juga ada gitu ya. Bercerai dua kali gitu. Apa yang terjadi dengan tubuhmu ketika menghadapi perceraian pertama dan kedua? Kamu menyebut bahwa perceraianmu yang kedua adalah proses kamu healing. Iya, perceraian aku yang kedua itu justru ketika aku lepas, aku merasa lega sekali. Jadi aku awalnya sedih, tapi aku merasa bahwa oke, ini adalah titik balik aku harus kembali seperti Cory semula menjadi ibunya Ganesha, survive gitu ya. Terus aku benar-benar buang toksik sih. Buang toksik karena itu yang membuat aku sakit juga. Bukan nggak menghargai orang lain ya. Iya, karena itu memicu stres ya. Iya, sangat memicu stres. Ya, bagaimana Cory, apa yang terjadi pada Cory ketika menghadapi berbagai macam stres itu? Bagaimana dia melaluinya begitu ya? Tadi kan disebut salah satu hal yang paling membuat khawatir juga adalah kamu ingin mendampingi anak kamu sampai dia besar nanti gitu. Kamu ingin hidup lebih lama lagi. Apalagi sih yang berkecamuk di dalam proses kehidupanmu menjalani ya hubungan pernikahan, punya anak dan lain sebagainya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Private Room, kembali lagi bersama Cory Sandioriva yang bercerita tentang bagaimana perjalanannya hidup dengan autoimun gitu ya. Tadi aku tanya kapan sih itu autoimun itu muncul ya parah-parahnya, sering ke-trigger tuh kapan? Waktu habis Miss Universe pulang udah selesai tugas, terus fase berikutnya adalah setelah aku melahirkan Ganesha. Karena pada saat aku hamil juga banyak bantuan medis ya yang dari usia kandungan 1 bulan sampai ke 9 bulan gitu. Sempat di usia kandungan 8 bulan Ganesha tuh hampir nggak berkembang. Makin stres lagi. Terus waktu itu juga suami bapaknya Ganesha itu juga lagi keliling Indonesia gitu. Jadi ya udah akhirnya sebulan sebelum melahirkan bapaknya ada, ya udah harus ada pendampingan khusus. Nah, setelah itu selalu ya kalau autoimun itu intinya tuh 50%-nya itu adalah mental health sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengganggu kita kayak mungkin kalau saya contohnya pas kemarin melahirkan kan stres tuh nggak bisa normal, lahirnya harus sesar, terus dokter juga bilang harus pilih antara ibu atau anaknya gitu. Terus fase berikutnya adalah ketika saya menikah yang kedua. Itu menurut saya terparah sih gitu karena mental saya benar-benar drop, rasanya saya nggak bisa bangkit lagi gitu, karena saya juga ngeliat anak saya juga disakitin gitu. Jadi kayaknya hancur banget gitu. Ibaratnya Tuhan tuh udah ngasih berkah titipan gitu, terus yang susah payah dilahirkan, terus disakitin orang gitu. Jadi gimana ya rasanya, hancur banget sebagai seorang ibu gitu. Nah di situ aku fase itu drop. Terus akhir-akhir ini kan tadinya saya terkena lupus sama Sjogren syndrome. Kalau Sjogren tuh sendi-sendi, kalau lupus tuh hampir semua organ ya. Yang saya kena 13 organ itu. Nah setelah itu 2 tahun terakhir ini saya kena inflammatory bowel disease, itu radang usus dan kayak dari lambung ke usus kecil ke usus besar itu radang, bisa dibilang kalau disetarakan dengan stadium tuh udah stadium 2 gitu, baru aja keluar rumah sakit. Apa yang kamu selalu katakan pada dirimu supaya kamu tetap kuat menjalani ini, tetap berjuang dengan berbagai pengobatan, prosesnya apa? Dari dulu itu saya selalu saya beruntung mama saya itu sekolahin saya di sekolah Islam. Karena kalau dokter saya bilang, Cory kamu ngadepin ini udah berapa kali fase, harusnya kamu gila sih katanya gitu. Tapi karena saya punya iman, jadi saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang akan selamatin saya, yang akan bimbing saya sampai ke
menuju ke goals yang Tuhan mau. Bahkan saya suka bertanya sama Tuhan, kenapa saya harus sakit ini gitu. Tapi ternyata Tuhan punya tujuan lain untuk saya gitu. Ada kebahagiaan yang saya terima, yang mukjizat itu mungkin kalau saya nggak sakit saya nggak ngerasain, Mbak. Tapi terima kasih sudah mau berbagi. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bahagia. Tetap bahagia. Dikit selalu. lagi. Bahagia terus pokoknya ya. Bahagia kan? terus. Bisa bersama Ganesha terus sampai dia Alvin punya anak cucu. Iya. Ya, kan? Berikut, nah ini ada yang baru punya cucu juga ya. Ada Ayu Azari dan putrinya Isabel yang baru keterima di Fakultas Kedokteran di 3 universitas di luar negeri. Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Penyanyi sinetron Putri Duyung tahun 2001 ini menikah dengan Mike Trem, vokalis band White Lion asal Denmark pada 2004 dan dikaruniai 2 anak bernama Isabel dan Lennon serta 4 anak dari pernikahan Ayu sebelumnya. Memilih di St. George's University School of Medicine. Isabel yang pernah mengikuti ajang Gadis Tampil tahun 2023 ini kini... Hai, kita sudah bersama dengan Ayu Azari dan Isabel. Halo, matching. Orange. Nah, ini ada artikel ya bahwa Isabel keterima di 3 universitas ternama dan kamu ambilnya memang fakultasnya kedokteran. Akhirnya udah aku tadi ditanya, akhirnya kamu mutusin mau di mana gitu? Kayaknya aku milih yang di Newcastle. Gitu. Ibu udah siap Bu anak perempuannya nanti jauhan gitu. Kayaknya tersebar semua ya anaknya ya. Iya. Dijaga pakai doa. Dijaga pakai doa. Jadi berangkatnya kapan? Masih dalam proses, masih diskus sama mama juga. Mungkin mau ngambil beberapa bulan dulu. Tapi ya insya Allah soon, hopefully mau mulai my new journey belajar kedokteran. Jadi kamu memang fokusnya di kedokteran ya? Iya, dan semua memang. itu universitasnya di UK ya? Iya, jadi alasan aku pilih sekolah tersebut karena programnya bisa traveling juga. Jadi dapat experience di UK, US, dan juga di Caribbean. Jadi itu beda sama sekolah yang lain. Jadi aku mikir kapan lagi aku bisa belajar in the Caribbean, itu kampusnya di persis sebelah laut gitu. Jadi langsung enak, langsung sambil healing. Masya Allah. Dan kamu kan Isabel ya termasuk yang ngikutin juga jejak mama ya, pernah ikut kompetisi juga gitu ya, model gadis sampul gitu ya. Nah ini kayaknya kamu punya banyak cita-cita. Kedokteran kayaknya cuma salah satunya ya. Apalagi misalnya nih gap year ya, Ma ya. Apa yang mau kamu lakukan di setahun sebelum kamu masuk kuliah? Mungkin karena dari kecil aku sangat terekspos di dunia entertainment juga ya, karena memang it's my passion as well, buat musik, teater, pernah main sinetron juga. Tapi mungkin yang orang-orang gak lihat di balik layar, aku selalu belajar. Kalau lagi syuting, kalau begini aku tetap belajar karena memang dari kecil mau jadi dokter, dan itu bukan hal yang ringan ya. Kita harus sangat berkomitmen dari kecil sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang dari kecil. Dari umur berapa kamu tahu kamu jadi dokter? Dulu waktu diwawancara di sini kan pernah Isabel mau jadi apa? Dia bilang mau jadi dokter. Tapi suka nyanyi. Kayaknya ada di tayangan dulu. Iya ada ya. Iya. Jadi ya Luar biasa. Loh ini aku mau tanya sama Mbak Ayu, gimana caranya sih mendidik putra-putrinya gitu ya sampai ya tumbuh gede punya passion yang luar biasa, cita-citanya dan banyak kegiatan yang positif gitu ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Cita-citanya mau jadi dokter, tapi ada cita-cita besar lagi yang mau kamu tuju. Apa itu kalau boleh diceritakan? memang main fokusnya sih jadi dokter, tapi bukan, aku tuh kalau mau jadi dokter nggak hanya mau bantu pasien yang datang ke aku, tapi banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, mungkin lewat research atau apa ya, something that can help masyarakat juga. Jadi bukan cuma di Cita-citanya mau dapat Nobel katanya. Oh, amin. Amin. Tapi masih lama, tapi insya Allah. Amin. Dia pokoknya mau balik lagi ke sini gitu ya. Masya Allah. Nah, kita mau tanya nih sekarang aturan orang tua nih Mbak Ayu ya. Boleh nggak nih anak-anak punya pacar tapi nggak bilang-bilang sama orang tua? Isabel enggak sih. Tapi boleh nggak? Kalau pacaran nggak tahu, Isabel boleh pacaran nggak? Memang dari dulu nggak. Kamu enggak emang ya? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Gimana sih cara ngajarinnya anak itu? Ini banget gitu. Kakaknya laki semua soalnya. Oh, jadi dialihkan ke kakaknya buat Kakaknya ngawasin ya. Boleh nggak sih kalau nanti Isabel ternyata di tengah jalan ketemu cowok yang cocok terus dia ingin menikah muda?
Terserah Kalau mau jadi dokter kayaknya susah sih ya. Harus fokus sampai selesai. Kalau aku lebih senangnya gitu. Jadi kalau Mbak Ayu itu sistem pendidikannya buat anak-anak tuh apa sih? Terserah mereka aja atau apa? Yang paling penting yang diajarkan? Aku apa yang dia senang, aku arahin. Kalau memang potensinya di situ, kita jagain dia di jalur situ. Namanya perjalanan kan, anak remaja pasti kadang-kadang Iya, ada belok-belok. nggak ada di situ. Kalau kamu mau ke sana, jalannya ke sini nggak akan sampai sana gitu, atau sampainya lebih lama. Jadi aku cuma mendorong aja. Aku ingat ada Habib almarhum. Habib Syekh pernah bilang, ayo kita tuh orang tua itu seperti mobil berjalan, kita tuh ban serepnya. Kalau mogok, bannya kempes, kita baru diturunin ganti. Jadi sifatnya kita menjaga, mendorong dan mengayomi gitu. Kalau marah sama anak tuh kayak gimana sih Mbak Ayu? Marahnya mama tuh gimana? Ini sambil bilang, Kayaknya kayak mama nggak pernah marah banget sih sama aku. Mungkin pas kecil ya dikit-dikit. Karena anak ya wajar kecil-kecil lah banyak ya. Tapi mama nggak pernah yang marah juga. Biasanya diajak diskusi aja sih. Oh, jadi kalian lebih banyak diskusi. Curhat-curhat diskusi. gitu misalnya, curhat lagi. Mungkin lebih ke analisis masalah ya. Memang kalau ada Analisis sesuatu masalah. ya maksudnya dari dulu kalau aku ngelakuin sesuatu yang menurut mama nggak baik, ya ditanya ya kenapa kamu kayak gini Bel, atau ya diajak diskusi aja sih, atau kita diskusi satu keluarga gitu. Biasanya begitu, nggak pernah. Mbak Ayu suka cerita pengalaman masa dulu mudanya gini-gini. suka perjalanan ya, paling nggak buat kalau ada ini nih mama tuh gini loh akhirnya gini, jadi buat paling nggak referensi buat Isabel. Kemudian kalau satu anak buat salah, anak lain harus bertanggung jawab. Oh, satu anak bikin salah, semua bertanggung jawab, semua dihukum. Itu sih prinsip aku gitu. Kalau ada satu yang nggak benar, semua bertanggung jawab. Jadi saling mengingatkan. iya, jadi yang lain kalau dia nggak enak kalau salah, ntar semua diomelin gara-gara dia gitu. Mbak Ayu dulu gitu juga? Enggak, karena aku mungkin single parents ya, selalu sendiri ngurus anak. Jadi aku memerlukan anak-anakku membantu juga, bersama-sama membantu supaya ini jalannya benar gitu. Masya Allah, itu ide bagus ya. Amin, amin. Satu salah, semua harus ikut bertanggung jawab. Dan kembali lagi tetap di Rumpi Indo. Bersama semua bintang tamu kita hari ini, ibu dan ini anak. Ternyata setelah kita ngobrol, ya ternyata kadang anak-anak kita itu jauh lebih dewasa ketimbang lebih hemat, lebih tahu apa yang dia mau gitu, tujuannya lebih jelas gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua tuh bukan kita yang ngajarin anak, karena kita belajar banyak dari kehadiran anak-anak dalam kehidupan kita ya. Tapi satu tips itu bagus, satu salah semua harus bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak sudah hadir Isabel, sukses ya buat kuliahnya. Eji, terima kasih. Terima kasih buat Anda semua sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi Indo.